bahas corporate communication. Ada yang udah tahu corporate communication? Perbedaannya apa? Corporate communication dengan PR, dengan public relation. Terus corporate communication dengan apa? Corporate secretary. Perbedaannya apa? Ada yang tahu nggak? Gimana? Kok pada senyum-senyum? Pada bahagia banget nih. Kira-kira apa? Perbedaannya apa? Corporate communication, terus ada corporate secretary. Terus perbedaannya apa juga dengan PR, public relation? Ada yang tahu perbedaannya? Kira-kira kalau di perusahaan gajinya paling tinggi mana? Corporate communication, corporate secretary, atau public relation? Gajinya paling tinggi siapa? Kalau ngomong gajinya paling tinggi siapa kira-kira? Atau mungkin teman-teman ingin tertarik berkarir di ini, di dunia corporate communication, corporate secretary, atau PR? Kalau corporate communication itu ngurus siapa kalau di sini? Lebih mengarah ke apa? Ya kan? Menyampaikan pesan perusahaan. Terus kepada siapa? Kepada siapa? Dia menyampaikan pesan kepada perusahaan. Apa pesan perusahaan kepada siapa? Ya, kepentingannya siapa? Berarti itu apa? Dibagi jadi berapa? Kepada pihak apa? Internal dan eksternal, menyampaikan pesan. Jadi kan ada pesan. Pesan kepada internal, ya kan? Dan eksternal. Kalau corporate secretary, sekretaris perusahaan atau? Ayo, kalau corporate secretary bedanya apa? Kan ada jabatan gitu. Ya, corporate secretary dia adalah sekretaris perusahaan. Kalau corporate secretary yaitu itu definisi DNA ya kan? Aslinya apa? Corporate secretary dia lebih mengatur apa? Kalau sekretaris itu sekretaris administrasi apa? Administrasi apa? Administrasi apa? Corporate secretary kan kelihatannya dia bekerja sebagai corporate secretary keren banget gitu. Lebih dekatan mana antara corporate communication dan corporate secretary dengan direktur, dengan CEO, dengan komisaris? Lebih dekat siapa? Lebih dekat sekretaris. Jadi apa dia? Intinya apa tugasnya dia? Kalau corporate communication kan mengelola pesan, iyalah udah umum itu. Kalau corporate secretary mengelola administrasi baik yang bersifat apa dan bersifat apa? Ayo, apa kira-kira? Kan administrasi. Administrasi yang seperti apa? Kalau beda lagi sama apa? Direktur, sekretari, ya kan dia sekretaris direksi, ada sekretaris komisaris, ada sekretaris manajer dan lain sebagainya.
yang bersifat apa? Perusahaan ya, dia bersifat korporat, ya kan? Jadi bersifat lebih ke arah apa? Global secara keseluruhan. Biasanya itu corporate communication itu di bawah corporate secretary atau corporate secretary di bawah corporate communication. Siapa yang di bawah? Corporate communication di bawah corporate secretary atau corporate secretary di bawah corporate communication biasanya. Atau mereka berdiri sendiri-sendiri. Gimana? Biasanya. Terus kalau sudah ada corporate communication yang atur pesan baik eksternal dan internal, terus tugas PR itu apa? Tugas public relation. Hanya untuk eksternal, tidak internal. Terus yang pegang, tapi bedanya itu ya? Atau gimana? Atau PR itu di bawahnya corporate communication? Atau memiliki tugas yang berbeda? Atau bingung? Kita lihat teorinya aja deh. Nih, asumsinya ini yang diungkapkan Christensen bahwa notion of corporate communication itu build assumption that organization are able to have general view themselves as communicating entities. Jadi inti dari corporate komunikasi corporate communication itu adalah mereka adalah communicating entities. Jadi dia merupakan entitas yang berfungsi sebagai pihak yang apa? Pihak yang apa? Kira-kira pihak yang selalu berkomunikasi baik dengan eksternal maupun internal. Jadi orang corporate communication itu dia harus paham apa? Yang pertama harus dikuasai secara skillnya itu apa? Skillnya selain komunikasi sebelumnya dari korporat, dia harus paham apa dulu? Ya kalian belajar selama ini, ya kalian belajar sekarang di kampus. Skillnya itu apa? Manajemen, iya kan? Yang pertama kan korporat, iya kan? Iya kan? Corporate communication berarti diutamakan korporat. Jadi kemampuan manajemen. Manajemen itu yang seperti kalian teman-teman pelajari itu lebih ke arah apa? Skill apa kalau manajemen? Dalam hal manajemen yang paling utama, skill apa? Kemampuan apa? Memanage, berarti dia apa? Manageable. Dia kemampuan memanage. Selain memanage apa? Mengelola bersama. Apalagi biasanya orang manajemen itu harus bisa apa selain manage, mengatur. Planning itu bagian dari manage yang paling penting. Actuating itu apa? Mengaktualisasikan. Selain itu apa? Yang paling penting banget bagi seorang ini manajemen, manager itu dia adalah seorang apa tadi? Memimpin, lead, iya kan? Ada teori, ada itunya nggak mata kuliahnya? Manajemen kepemimpinan. Ada kan manajemen lead. Terus apa lagi biasanya? Jadi dia bukan hanya kemampuan untuk menyampaikan pesan doang, apalagi manajemen terus dalam manajemen apa kira-kira selain lead, manage, lead, satu lagi kontrol ya. Iya enggak? Dia bisa mengelola, dia bisa memimpin, tanpa dia bisa mengontrol maka dia tidak bisa. Kan diawasi. Kelihatannya paling susah yang mana? Kenapa mengontrol susah? Padahal mengontrol tidak ngomong, tidak mendelegasikan. Tapi di situ ada apa? Ada SDM. Terus apa lagi? Kalau lead itu yang dibutuhkan apa kalau lead? Orang memimpin itu dibutuhkan apa?
paling dibutuhin apa? Kalau orang mengontrol yang paling dibutuhkan apa? Kalau percaya diri yang mana? Yang mengelola lead atau apa? Yang lead, dia confident. Selain confident apa? Yang paling penting banget. Dia ngomong doang. Ada titik-titik apa? Itu apa namanya? Dibuktikan apa namanya? Ya dia role model, ya. Role model. Misal ada seseorang, ya silakan. Ada seseorang, ya bahagia banget. Ada seseorang yang memimpin suatu divisi, ya kan? Memimpin suatu divisi, misalnya divisi PR, dia mengelola ada sosial media, tetapi dia sendiri tidak punya medsos. Kalian percaya nggak? Nah, kayak gitu. Jadi yang paling penting lead itu adalah dia role model. Kalau manage caranya gimana? Kalau kalian menjadi seorang manajer, caranya bagaimana? Hal yang paling penting apa? Menjadi memanage. Karena ada kuliahnya manage. Kalian masuk manajemen. Kalau memanage gimana? Apa yang dibutuhkan? Kalau lead dan role model, manage, mengelola. Selain pengetahuan apa? Knowledge. Nggak terlalu penting banget. Skill ya, skill dalam memimpin sekolah, skill dalam mengelola. Contohnya teman-teman mau bikin suatu konser di kampus, ya kan? Itu kan Bapak tidak hanya butuh seorang leader, tapi butuh seorang manajer yang mengelola event tersebut. Dalam event itu dibutuhkan apa kira-kira? Kan ada butuh networking untuk mencari sewa panggung, untuk menghubungi misalnya artis, menghubungi misalnya talent yang untuk diajak di situ. Terus misalnya ada bikin kompetisi apa, menyanyi atau kompetisi lainnya di situ. Itu dibutuhkan apa? Semacam apa? Relasi. Dia kan networking, relasi yang paling penting yang menyeluruh dari seorang manajer. Perencanaan, dia apa lagi? Relasi, perencanaan. Itu apa kira-kira ya? Relasi, udah pasti itu. Planning. Ya apa? Jadinya apa kira-kira? Manage. Contohnya teman-teman itu mau bikin kue, ya kan? Mau bikin kue chef, itu kan teman-teman berarti memposisikan diri sebagai orang yang memanage akan membuat kue. Pertama itu menyiapkan bahan, membeli bahan, ya kan? Kemudian yang ketiga itu meracik bahan misalnya, ya. Kemudian yang selanjutnya itu kan mengolah bahan. Kemudian setelah diolah itu kan di baking, ya kan? Setelah di baking itu ada dibikin hiasan itu dibikin platingnya dan lain sebagainya. Itu proses itu membentukkan apa? Keseluruhan itu dalam bikin kue. Keterampilan apa? Mengatur, manage. Apa kira-kira? Butuh apa? Itu ada knowledge, relasi dia untuk beli kue tersebut, perencanaan ada, mengatur jelas waktunya yang tepat. Itu kira-kira butuh apa? Butuh apa? Atau kalian mau dimasak aja deh, masak. Kalian adalah seorang manajer di rumah, gitu kan? Manajer rumah menjadi seorang istri. Kalian mau memasak, hari ini mau memasak misalnya gudeg, daripada beli terus harganya mahal, akhirnya bikin sendiri. Kan beli nangka muda, terus beli santan kelapanya. Kemudian berbeli berbagai macam bumbu, terus dimasak selama 3 jam dan 6 jam. Itu apa? Ayo, prosedur ada di sini. Prosedur apa kira-kira ya? Iya, keterampilan semua memiliki keterampilan. Sense seperti apa sebagai seorang pemimpin? Sense seperti apa? Rasa seperti apa yang dibutuhkan? Ayo.
Tanggung jawab boleh. Jawab prinsip. Tanggung jawab prinsip boleh di sini. Digabungin semua kira-kira jadi apa ini ya? Dia punya apa kalau manajer dalam bekerja? Strategi, di atasnya strategi atau yang menjadi pedoman dalam mengembangkan strategi itu. Dan itu jadi pegangan. Problem solving di dalamnya apa? Biasanya seorang pemimpin itu punya standar apa? Kalau kalian masak itu kalian punya parameter enggak? Buat apa? Cabenya itu harus 1 atau 2, terus apa namanya? Garamnya harus berapa sendok? Itu ada enggak? Itu disebutnya apa biasanya? Biasanya apa dia? Seorang pemimpin itu dia apa? SOP. Iya kan? Dia kalau melanggar SOP, iya enggak sih? Dia kan ada standarnya. Masak itu ada standarnya enggak sih? Masak itu matematika atau insting? Kalian masak itu matematika atau insting? Insting. Malah masak itu matematika. Kalau menurut saya, iya. Saya sering bertengkar kalau istri saya itu kalau masak dia ngambil gulanya pakai insting segini aja cukup segini, nggak boleh. Harus ada aturannya. Kayak kue itu teman-teman misalnya ngasih soda harusnya 1 sendok, dikasih soda 2 sendok, kuenya hancur nggak? Hancur, matematika. Jadi ada standarnya. Dia basisnya harus pakai standar, ya kan? Operational prosedur. Jadi teman-teman kalau menjadi seorang manajer nantinya itu harus bikin SOP. Jangan mengandalkan apa istilahnya memimpin itu tidak punya basis SOP. Walaupun SOP itu nggak tertulis boleh, tapi asal kesepakatan. Ngerti nggak? Jadi saya punya standar seperti ini. Jika kalian tidak punya standar seperti ini, jangan bersama saya. Gitu. Standar itu bisa dimasuk di dalamnya ada target, ya kan? Standar itu paling gampang itu misalnya seorang ayah mengatur anaknya, kamu harus pulang misalnya jam 9 malam, itu kan standar SOP. Ketika kamu melanggar pasti akan dimarahi. Itu SOP di rumah, itu kan pemimpin mengelola, dia kan manajer. Terus misalnya seorang ibu misalnya dia memiliki standar untuk mendidik anaknya, itu harus mengerjakan PR, harus tidur siang, terus harus tidur sebelum jam 9 malam, tidak boleh main HP misalnya pas waktu jam 4 sore sampai jam 8 malam, kayak gitu. Itu kan standar operation prosedur, ada aturan-aturannya. Jadi kalau kalian mengelola, memimpin itu harus bikin aturan. Tapi kalau bawahan itu ikut aturan, iya nggak sih? Kan resiko. Jadi jangan selamanya jadi bawahan, nanti itu akan ikut aturan terus. Ada kalanya ya teman-teman menjadi seorang pemimpin dimanapun berada, bisa jadi apa kan, di remaja masjid, di komunitas A dan lain sebagainya. Ada bayangan nggak skillnya? Ada yang udah pernah kerja, ada yang punya SOP nggak? Itu kasir Indomaret itu ada SOP-nya nggak? Ada, kalau nggak salah ada. Kalau misalnya ada barang, misalnya ada Citato hilang 1, yang nanggung siapa? Karyawannya. Ya kan itu SOP nggak di situ? Manajernya tahu nggak itu? Dia bikin kan manajernya SOP-nya itu dari atasnya, iya kan? SOP itu karena itu menuntut tadi tanggung jawab. Ini padahal udah ada prosedur ya tadi ya. Kenapa saya lupa ya tadi ya? Gak apa-apa, tapi kurang standar. Jadi standar itu memang udah aturan ya. Kalau kontrol gimana kalau kontrol? Manajemen. Teman-teman kan masih manajemen. Kira-kira kontrol itu kan penting banget. Setelah kita punya SOP, setelah kita pemimpin itu punya role model, itu punya kontrol itu gimana? Keluarnya apa kira-kira kata kunci yang perlu dari kontrol? Pengendalian. Gampang lagi misalnya ya, apa ya? Selain masak itu apa ya? Pengendalian. Orang bawa mobil deh, bawa mobil. Contoh paling enak itu
orang paling stres itu kan ketika apa? Yang belajar apa misalnya apa istilahnya ya, tukang les apa namanya ya? Les mobil itu kan paling stres kalau yang belajar itu cewek ya, atau perempuan atau ibu-ibu gitu kan. Karena kan kadang-kadang kontrolnya itu selalu terbawa dengan emosi, ya kan, cepat marah, cepat naik. Terus akhirnya cewek itu biasa identiknya cepat panik. Kalau cepat panik kan bahaya. Dia misalnya diametik bisa nginjek apa maunya nginjek rem, dia nginjek, nah itu kan bahaya kayak gitu. Jadi itu kan diperlukan pengendalian. Biasanya itu seorang apa istilahnya pelatih di apa ya, pelatih supir misalnya di Tulus atau di apa di beberapa apa namanya di beberapa tempat khusus mobil, dia itu memiliki kontrol tertentu. Kontrolnya itu biasanya apa? Kontrolnya dia agar mobilnya itu tidak nabrak, walaupun yang belajar itu cewek. Dia kontrolnya punya apa dia? Apa? Instruksi, iya bisa instruksi. Yang paling penting alat kontrol, alat yang mengontrol itu mobil orang belajar itu loh. Kan dipegang alat kontrolnya itu dipegang oleh si apa pendampingnya itu, apa istilahnya mentornya itu. Dia punya apa? Alat apa namanya? Udah pernah belajar mobil tuh? Atau yang itu? Lihat orang belajar mobil. Gua itu kopling ada di situ, ada di bagian mobil yang pegang, yang belajar, tapi mentornya, yang tukang latih itu dia punya apa? Bukan, dia punya pengetahuan pasti di dalamnya di sini. Dia punya rem dadakan. Iya nggak sih? Di instruksinya yang tadi metode itu kan ada remnya, iya nggak sih? Iya nggak? Berarti itu kalau kontrol itu harus apa? Kalau dalam memanage dia butuh apa? Apa itu? Butuh apa di sini? Untuk mengkontrol anak apa misalnya seorang manajer sebuah perusahaan, dia ingin mengontrol kedisiplinan anak buahnya. Caranya itu gimana? Memotivasi, memberikan pengetahuan dan lain sebagainya. Caranya yang paling gampang itu apa? Sama kayak yang tadi. Apa yang ada rem dadakan gitu. Apa istilahnya itu rem apa sih? Rem yang di itu loh, di mental itu kan ada ya. Ada remnya dia untuk rem misalnya kurang dia mau nabrak dia direm misalnya. Sama. Butuh apa? Cara lain apa? Ya seperti sama kayak tadi. Backup apa lagi? Butuh platform, ya. Platform. Jadi kalau ingin mengontrol kedisiplinan maka ada absensi di jadi. Terus kalau misalnya dia ada itu dia ada platform yang mendeteksi HP, ya. Jadi nomor HP-nya si anak buah itu tahu nomor HP-nya, jadi dia posisi GPS-nya itu ada di mana dan lain sebagainya. Oh dia bekerja, dia benar-benar bekerja apa tidak gitu. Misalnya untuk mengontrol sales kan susah dia kan. Terus alat kontrol yang biasanya satpam KRL itu apa biasanya? Satpam KRL. Satpam KRL yang buat kayak sering jalan-jalan itu loh. Alat kontrolnya dari bosnya itu apa biasanya? Walkie talkie, bukan. Selain itu. Iya memang. Itu kan untuk satu rel. Bukan. Bosnya kan ada di kantornya. Bos di kantornya itu deteksinya apa? Dia ada di gerbong itu. Selain GPS ya, biasanya apa? CCTV bisa CCTV. Selain CCTV, yang paling sering dia itu apa? Paling sering menunjukkan bahwa dia tidak foto. Jadi temennya itu disuruh foto. Kan itu platform. Jadi untuk mengontrol itu dibutuhkan platform atau dibutuhkan bantuan. Ada lagi selain platform? Untuk mengontrol seorang manajer, ini kemampuan manajemen. Selain platform apa kira-kira? Kendalian, motivasi, knowledge, ini kan butuh platform. Jadi butuh alat, gitu.
mungkin kalau kita apa istilahnya mengawasi itu terus menerus langsung terus, ini kan nggak bisa. Selain platform itu biasanya itu apa? Untuk mengkontrol lawannya dari SOP, Standard Operation Procedure. Ada mata kuliahnya kemarin yang cerita itu apa disebutnya? Yang kemarin cerita KPI ya. Kan istilahnya KPI itu apa namanya? Di Performance Index ya, KPI. Iya kan? Biasanya KPI. KPI kan ya. Tapi kan bukan KPI, tapi ini bahasa Inggris kan ya. Iya kan? Key Performance Index. Jadi caranya untuk mengontrol itu anak buah biasanya Key Performance Index. Ini jadi ancaman ketika nilainya kurang maka akan gajinya dipotong, di apa dan lain sebagainya. Bisa kan? Ada pertanyaan kan? Bisa nanti kalau teman-teman jadi bos bisa diterapin itu. SOP itu bisa SOP dari corporate, bisa juga bikin sendiri. Jadi biasain kalau misalnya jadi pemimpin apa ya, Karang Taruna gitu kan, ternyata tidak aturan, dibikin aturan sendiri, dibikin aturan biar ada ini rasa tanggung jawab, role model, platform sama KPI. Ada pertanyaan? Ini skillsnya. Kalau komunikasi udah paham kemarin ya, kita ada beberapa pertemuan bahas itu. Skillnya itu komunikasi. Yang paling penting dalam komunikasi itu apa? Skill dalam komunikasi yang ketika teman-teman suatu saat nanti itu bisa menjadi corporate communication. Kan corporate communication bukan harus orang ilmu komunikasi, bukan harus orang PR, bukan harus orang dari dunia broadcast dan lain sebagainya, bisa juga dari dunia manajemen. Kalau komunikasi apa? Bahasa, boleh. Nomor sekian atau nomor 4 bahasa. Apa kira-kira? Skill. Bahasa harus bahasa asing ya. Bahasa Inggris. Inggris dan apa kira-kira? Satu lah. Satu bahasa asing lainnya. Mesti genders ya. Cina juga nggak apa-apa, bagus. Karena investornya kan Cina. Korea juga boleh. Jerman juga, Jepang juga boleh. Apalagi inti dari komunikasi apa inti dari komunikasi? Performance itu gimana? Performance dalam komunikasi itu apa? Skillnya ini kan skill dalam bilang komunikasi. Percaya diri udah umum loh, umum gitu, umum banget. Lalu yang paling utama yang akan kalian pelajari nanti di semester ini yang paling utama, orang komunikasi itu harus bisa, kemampuan komunikasi itu harus bisa. Nomor satu itu apa? Yang sering itu sampai ada coach, sampai ada pelatihan. Menulis boleh, menulis nanti boleh di sini, menulis nomor 4, nomor 3 lah menulis. Apa yang paling penting banget? Sampai ada pelatihannya. Ya kemarin sudah kalian lakukan pas belum libur UTS kemarin. Yang kalian lakukan apa? Iya, yang kalian lakukan dalam proses itu kan ada penjelasan maju ke depan. Itu disebutnya apa? Iya, itu bagian dari apa itu? Public speaking. Iya nggak sih? Ini kan udah ada menulis. Public speaking nomor 1 nggak kira-kira ya? Iya kan ya? Maksudnya public speaking kan beda sama curhat. Kalau curhat semua orang kemungkinan bisa gibah dan lain sebagainya. Kalau public speaking kan ini, public speaking dalam digital maupun public speaking dalam ini harus benar-benar dilatih. Jadi teman-teman kalau paling gampang public speaking itu di kaca ya, di kaca ngomong sendiri aja. Jadi ngomongnya di jadwal, di timer. Oh bisa ngomong selama
5 menit dan pakai topik tertentu. Jadi misalnya topiknya bahas tentang hujan, bahas hujan semua dalam 5 menit itu. Jadi latihan ngoceh sendiri gitu, tapi sambil berdiri dilatih gerak-gerak tangan dan lain sebagainya. Latihannya di kaca aja. Dilatih public speaking, presentasi di kelas dan lain sebagainya, itu juga bentuk latihan public speaking. Termasuk dalam digital. Nomor 2 kira-kira? Nomor 2. Nomor 3 kan menulis. Mendengarkan boleh deh. Penting banget ya, listening. Orang yang paling profesi harus bisa mendengarkan itu apa? HRD mendengarkan. Tapi kenyataannya gimana kenyataannya kira-kira? Apa HRD itu paling sering mendengar? Enggak, profesi di itu, profesi yang ada di mall loh. Yang psikolog terlalu itu kan dia mendengarkan untuk memberikan solusi, iya kan? Yang harus bisa mendengarkan itu apa? Yang harus paling mendengarkan sesuai dengan jurusan kalian, nggak usah jauh-jauh. Kemarin udah pernah saya diskusikan ya, kemampuan mendengarkan itu. Yang pertama itu apa? Customer service, betul. Kalau misalnya customer service itu nomor 2. Customer service kan dia ada di biasanya ada di telepon, ya kan, menerima keluhan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mendengarkan. Tapi kebanyakan kalau customer service itu cenderungnya itu hanya mohon maaf, terima kasih atas keluhannya dan lain sebagainya. Dia tidak bisa berkata lebih banyak karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Biasanya apa yang ada di lapangan yang dia harus mendengarkan? Bisa komplain, bisa apa gitu. Apa? Bos-bos. Itu pasti kalau bos. Yang ada di lapangan. Yang ada di lapangan itu sales sama SPD ya. Itu yang harus mendengarkan sebenarnya gitu. Sales itu mendengarkan biasanya itu dari customer itu tentang apa? Selain komplain produk, kemampuan konsumen apa biasanya? Paling biasanya dicari oleh korporat. Kamu harus mendengarkan, kamu harus bertanya tentang ini, jangan lupa dicatat laporan ke saya. Gitu. Apa biasanya? Mendengarkan apa? Kalau SPG jarang, sales yang ada di lapangan. Kelemahan atau keburukan produk yang dijual. Iya kan? Tapi kalau kebanyakan di kita ada yang gitu nggak sih? Harusnya itu. Harusnya kan ketika kita tahu kelemahan produk kita, maka kita bisa memperbaiki. Ketika orang itu protes dengan pelayanan kita harus bisa memperbaiki. Tapi kenyataannya kan ketika ada protes, ada apa? Cenderungnya kan defensif, akan membela diri. Harusnya itu tetap listening dan permohonan maaf. Selain listening apa? Selain listening tadi kan menulis. Kalau menulis gimana? Kemampuan menulis. Kenapa menulis itu kok di nomor 3 kan setelah public speaking dan listening? Apakah ChatGPT, AI, Gemini dan lain sebagainya itu justru membuat kumpul orang malas menulis atau bagaimana kalau menurut teman-teman? Kenapa? Tinggal copy doang, jadi malas diedit. Karena itu harus terbiasa apa? Menulisnya bagaimana? Menulis status, menulis apa, menulis panjang atau menulis apa? Informasi penting harus semuanya harus ditulis. Jadi harus punya apa? Book note gitu, atau enggak ada note ada di HP dan lain sebagainya. Terus bahasa. Kalau misalnya nomor 5 ditambah apa kira-kira? Kemampuan bahasa. Ini bahasa bisa cara teman-teman itu kalau bisa download itu namanya English 900, English 900. Coba di-download itu, terus kan ada page per page. Dia kalau dulu saya belajarnya gitu, jadi pakainya apa namanya? English 900. Sekarang masih ada kalau di Google dan itu metode paling maju di seluruh dunia. Jadi itu bahasanya
diulang-ulang. How are you, John? Misalnya I am fine gitu kan. What do you do? Misalnya I do my assignments. Itu dibolak-balik dibaca sampai 10 kali sampai 5 kali sampai istilahnya modelnya dihafal di luar kata. Jadi teman-teman itu tidak belajar itu menghafal arti kata-kata, tetapi menghafal kalimat. Jadi ketika saya belajar, kenapa sih orang Singapura, orang Malaysia itu selalu belajar bahasa Inggrisnya dia lebih bagus, orang Filipina, karena dia belajarnya tidak kata per kata, tapi belajarnya modelnya satu kalimat. Gitu. Satu kalimat jadi, dan satu kalimat jadi itu rata-rata sama. Jadi kalau ngobrol orang Singapura, ngobrol orang Malaysia, orang India, rata-rata itu gajinya sama. Jadi bahasanya itu doang. Dan kalau di Indonesia sebenarnya udah mulai, cuma karena dilatih kurang public speakingnya, kurang dari jadinya kurang. Kira-kira apa lagi selain bahasa? Kemampuan komunikasi. Ketika teman-teman bisa berkembang menjadi corporate communication, apa kira-kira? Spelling masih di bahasa, itu spelling. Public speaking, listening, menulis. Yang paling penting apa yang paling penting dalam komunikasi? Dia percaya diri pasti percaya diri. Apa kira-kira ya? Yang belum. Sikap bisa, itu bagian dari itu. Jadi pemahaman apa kira-kira? Mengerti tentang apa dalam berkomunikasi dengan orang. Jadi orang itu, oh dia itu simpatik banget ya ngomongnya, oh dia empatik banget, oh ngomongnya gitu loh. Jadi ketika seseorang itu menjadi pemimpin, oh dia pendekatannya itu soft banget ya, oh dia itu selalu mengerti ya ke orang ke anak buahnya ketika berkomunikasi, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Itu bentuk apa? Empati ya, cara membangun empati ataupun cara kita menunjukkan empati itu caranya seperti apa? Menunjukkan apa biasanya? Simpati, kita menjadi pribadi yang enak diajak ngobrol, ya kan? Pribadi yang mengerti orang lain dengan cara berkomunikasi yang baik. Biasanya apa disebut itu? Biasanya kan nggak semua orang kayak gitu. Misalnya saya di rumah itu kalau sama tetangga jarang ngobrol gitu. Karena memang gak nyambung. Masalahnya kan generasi di komplek orangnya udah di atas 50, 60. Jadi ketika ngobrolnya gak nyambung kan saya susah juga aja yang memilih dia biasa. Pak itu maternal pendiam dan lain sebagainya ya karena gak nyambung. Saya ngobrolnya nyambungnya ada di masjid, saya ngobrolnya ada di komunitas lain dan lain sebagainya. Itu memilih kayak gitu itu gimana itu? Disebutnya apa kira-kira? Oh dia di kantornya itu hanya dekat misalnya dengan dia hanya dekat dengan para elit doang, para bos-bos doang. Sementara dia tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan bawahannya. Padahal seorang pemimpin itu, seorang corporate communication itu harusnya dia bisa menjangkau semua kalangan. Dengan komunikasi itu dilakukan dengan kemampuan apa? Iya, branding itu bentuknya kan branding. Bentuknya dia membranding, itu dampaknya. Dampak akhirnya dari ini kan branding. Disebutnya branding. Dia biasanya menunjukkan apa? Orang itu lebih bagus dia menjadi bunglon atau tidak. Ketika bunglon itu ketika misalnya ngobrol dengan teman-teman yang suka K-pop, maka dia akan nyambung berbicara tentang K-pop. Tapi ternyata di sana ada orang yang ngobrol dengan temanya film-film India atau artis India. Walaupun dia tidak suka masakan India, tidak suka film India, terpaksa dia akan istilahnya berpura-pura atau acting atau lain sebagainya itu ya berbicara tentang India dan lain sebagainya. Itu disebutnya apa? Adaptasi. Selain adaptasi apa? Dia adaptable. Adaptasi itu biasanya apa deh? Selain adaptasi itu dan apa? Fleksibel. Ya, lentur. Jadi orang korkom itu teman-teman harus lentur. Orang lentur itu biasanya
Dia suka beradaptasi itu disebut apa kalau bahasa kasarnya? Kelihatan penjilat. Iya nggak sih? Dia dekat dengan sana, dia dekat dengan sini, dia dekat dengan situ. Iya nggak sih? Wah dia masukkan jilat kayak gini-gini, tidak punya sikap. Padahal itu nggak gitu. Itu memang kemampuan seorang yang pandai berkomunikasi. Jadi dia istilahnya selalu menjaga hubungan dengan A, selalu menjaga hubungan dengan B, selalu menjaga semua hubungan dengan semuanya. Iya nggak sih? Susah nih jadi orang yang ini. Nanti dikirain, wah dia mau penjilat doang. Iya nggak sih? Oh dia apa nyapa dosennya terus baik banget ngajak ngobrol sama dosen. Wah dia mau penjilat. Padahal nggak gitu. Dia hanya beradaptasi. Dia bukan hanya bisa ngobrol dengan teman sekelasnya, tapi dia bisa ngobrol dengan dosennya. Misalnya teman-teman bekerja bukan hanya bisa ngobrol dengan bosnya, tapi juga bisa ngobrol dengan teman-teman selevelnya atau bisa ngobrol dengan satpam, dengan mobil dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ada fleksibilitas. Dan fleksibilitas itu harus di apa? Harus dilatih. Senyum, nyapa, assalamualaikum, apa kabar Pak, sehat? Gimana ini masih sering rawat kontrol dan lain sebagainya. Dia tanya-tanya hal yang sepele kayak gitu. Susah ini memang. Yang paling susah nomor berapa? Yang paling susah dari 5 ini paling susah nomor berapa? 1. Masa sih? 1 gampang, bisa dipelajari. Yang paling susah prosesnya mana? Yang paling susah prosesnya? 4. Bahasa proses ya. Ya pilihnya salah satu aja. Misalnya bahasa Inggris dengan bahasa Arab, bahasa Inggris dengan bahasa Korea. Kalian pelajari di YouTube aja ya. Pakai dipelajari di YouTube. Tapi sekarang gampang ya. Kalau saya mau pergi ke Korea, kalau nggak tahu itu ada itu aplikasi yang AI gitu. Jadi tahu oh ini tempat ini, tinggal itu scan aja kan ada semuanya. Scan cuma dan sekarang itu udah ada ini aplikasinya gitu. Jadi tinggal rekam, ngobrol, ntar ada tulisannya keluar ini. Ntar ngomong bahasa bahasa ibunya, bahasa Korea ada lagi di bawahnya, ada banyak aplikasinya, bisa dipraktekkan. Tapi lebih baik sih komunikasi langsung. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini udah lama banget ngobrol kayak gini nih, baru 1 slide. Ini baru 1 slide nih. Ini kita diskusikan institutionalization. Salah satu tujuan dari corporate communication itu adalah untuk membangun transparansi. Caranya itu apa? Caranya itu apa biasanya? Transparansi. Jadi perusahaan itu terbuka kepada publik. Perusahaan itu apa istilahnya jujur kepada karyawan di bawahnya. Yang pertama itu kan strategic disclose. Jadi dia misalnya sebuah perusahaan itu mengalami kerugian, maka dia harus ngomong ke yang pertama diomongin ke siapa? Perusahaan kita, misalnya perusahaan saya mengalami kerugian. Saya sebagai corporate communication, saya harus ngomong pertama kali ke siapa? Menyampaikan informasi tersebut. Ke siapa kira-kira? Misalnya teman-teman diberitahu oleh dewan direksi, komisaris, direktur dan lain sebagainya. Perusahaan kita mengalami kerugian sekian miliar, gitu kan. Info tersebut silakan sebarkan. Pertama kali yang disampaikan kepada siapa? Finance tahu dong, dia kan laporan keuangan. Siapa yang pertama diberitahu? Investor belum. Yang pertama kali biasanya karyawan. Masa orang luar dulu yang tahu tuh? Iya sih. Misal ada seorang kakak gitu ya, kakak diterima kerja, ya kan? Diterima kerja dia menyampaikan siapa? Diterima kerja misalnya di perusahaan di Singapura. Kakak itu kakak saya misalnya kakak kita itu kan menyampaikan pertama itu kepada siapa? Ke keluarga, orang tua. Jadi menyampaikan itu dari yang terdekat, dari circle dulu yang terdekat. Ya kan, circle karyawan, ya kan. Baru kalau di perusahaan setelah karyawan menyampaikan ke siapa? Ke investor. Terus setelah itu menyampaikan kepada publik dalam laporan keterbukaan informasi. Kalau perusahaan teman-teman ada di
di Bursa Efek Jakarta itu ada namanya laporan keterbukaan informasi. Jadi setiap akan mem-PHK, untung rugi dan lain sebagainya itu harus dilaporkan. Terus ada institutionalization, itu apa kira-kira? Ini tugasnya dari korporat sekarang. Itu disebutnya apa kira-kira? Disebutnya tadi kan strategic disclosure, ya, menyampaikan informasi kepada. Institutionalization itu apa? Upaya apa disebutnya kira-kira? Upaya apa? Upaya apa? Menampilkan diri kepada pihak luar dengan menunjukkan atas nama apa? Atas nama perusahaan atau atas nama institusi. Jadi ketika misalnya apa namanya? Sekarang tidak ada ya Indonesia juru bicara, itu nggak ada ya. Kita misalnya loh, ini apa Teddy itu loh, apa kalau Letkol Teddy ya, Letkol Teddy bertemu apa istilahnya menyampaikan rehabilitasi kepada dua guru SMA yang apa istilahnya divonis bersalah dan dipenjara karena dia menggunakan uang sumbangan apa wali murid sebesar 20.000 per siswa itu digunakan untuk guru honorer dan dia itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Setelah itu Letkol Teddy bertemu dengan dua orang tersebut memberikan surat rehabilitasi. Teddy itu representasi dari siapa? Letkol Teddy. Institusionalisasi dari siapa? Tahu nggak kasusnya itu? Apa nggak tahu jangan-jangan? Nggak tahu ya? Rame padahal viral di TikTok. Atau yang gampang itu siapa yang gampang ya contohnya ya? Institusionalisasi itu bagaimana apa sikap seorang corporate communication itu dia merepresentasikan institusinya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia apa istilahnya omongkan itu adalah merepresentasikan dari institusinya. Kalau mimetic behavior itu apa mimetic behavior? Mimetic behavior apa kira-kira? Jadi itu ada tugas dari corporate secretary, strategic disclosure, institutionalization, dan mimetic behavior. Apa kira-kira? Meniru apa? Meniru perilaku apa? Jadi perilaku yang meniru siapa? Kira-kira kalau corporate communication? Meniru pemilik perusahaan atau apa bahasa lainnya apa mimetic behavior? Imitation. Jadi upaya membangun perilaku yang bersifat imitasi gitu. Imitasi terhadap sesuatu. Atau ada lagi kira-kira biasanya mimetic behavior yang seorang corporate communication itu hampir sama kayak imitation. Contoh yang paling gampang itu teman-teman bekerja di sebuah pabrik minuman A, ya kan? Ketika teman-teman bekerja di pabrik minuman A, teman-teman kira-kira bawa apa namanya? Bawa tumbler atau bawa botol minuman A? Minuman A. Iya kan? Kalau bawa tumbler ya bisa sih sebenarnya diisi oleh minuman A. Cuma biasanya dia akan menunjukkan diri bahwa dia adalah bagian dari minuman A. Misalnya teman-teman kalian lihat ya, di sales misalnya di sales mobil dan lain sebagainya, sebagian besar sales itu pakai mobilnya yang dia jual apa tidak? Ya. Masa sih? Enggak, saya kira itu banyak teman-teman saya itu enggak. Dia sales Honda, mobilnya Suzuki. Dia sales apa Suzuki, dia mobilnya Honda atau apa? Tapi seharusnya gimana? Tapi kalau dia seorang misalnya eksekutif di perusahaan mobil H, misalnya di mobil G, mobil G, dia seharusnya menggunakan mobil dinasnya mobil apa? Harus menggunakan mobil G karena adalah bagian dari mimetic behavior. Tapi itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dia kan pakai mobilnya apa? Mau kan ya? Dia tidak mau menggunakan mobil Mercedes
Mercedes-Benz karena kan anggapnya bahwa itu adalah produk dalam negeri dan itu adalah upaya mimetic behavior. Jadi ada menunjukkan kebanggaan dan lain sebagainya. Itu sama seperti ketika teman-teman pergi ke Korea, itu mobil Korea buatan Korea itu bisa lebih banyak daripada mobil buatan Jepang kayak gitu. Di Jepang juga sama, orang males menggunakan mobil-mobil buatan Eropa karena di Jepang juga sudah punya banyak mobil dalam negeri. Jadi mimetic behavior yang perilaku itu melekatkan sesuatu dengan identitas. Tapi di sini jarang ya mahasiswa BSI pakai jaket yang tulisannya BSI, ada nggak sih? Bukan alma mater, kalau alma mater iya. Yang jaket yang tulisannya BSI ada nggak? Jarang ya, kenapa? Ada, harusnya ada. Kenapa kalian nggak bikin? Itu mimetic behavior, jadi mencitrakan kita dengan sesuatu yang memang menjadi bagian dari diri kita. Contohnya yang paling gampang, ormas, mobil yang tulisannya bertuliskan ormas NU sama mobil yang bertuliskan ormas Muhammadiyah itu banyakan mana? Kira-kira? Kan ada itu kadang-kadang di belakang mobil Nahdlatul Ulama tulisan Arab gitu ya. Di apa gitu yang lebih banyakkan mana sama mobil bertuliskan Muhammadiyah? Kenapa? Karena kalau tulisannya Muhammadiyah nanti dikirain milik SMA atau SMP, iya nggak sih? Kalau tulisannya MU Nahdlatul Ulama kan itu pasti milik sendiri, karena kan tidak terafiliasi dengan apa-apa kayak gitu. Itu ada kaitannya. Jadi orang itu punya identitas. Sekarang saya tanya, teman-teman itu pasang itu nggak stiker BSI nggak di motor, di mobil, pasang nggak? Kenapa nggak pasang? Kalau sama Unpam itu pada pasang, iya nggak sih? Atau kampus-kampus lain itu pada pasang, UI itu pada pasang, ya kan? Adalah itu namanya mimetic behavior. Bagaimana kita bangga dengan perilaku kita itu adalah bagian dari institusi kita. Perlu dibagikan gratis itu harusnya. Ini strategic decision, perlu manajemen, stakeholder dan lain sebagainya. Ini yang umum. Biasanya ada tingkat-tingkatannya dari primary communication, secondary communication sama tertiary communication. Primary communication should present a positive image of company to set stage a strong reputation. Kalau ini primary communication itu tujuannya ke siapa? Image of company, state strong reputation. Ini tujuannya ke siapa? Ke publik, ke karyawan, ke stakeholder, investor, atau ke siapa? Yang menjadi tugas utama dari ini. Tugas karyawan, image, positive image of company. Berarti publik, ya? Dia publik atau customer. Kalau ini secondary, design to support reinforce primary communication, untuk mendukung itu caranya gimana? Ke siapa target utamanya? Targetnya dulu. Ini kan kalau caranya kan bisa mengirim Bisa pesan ya. Bisa pesan di medsos atau iklan ya, atau web ya, ini bisa. Kalau secondary communication itu ke siapa kira-kira? To support enforce primary communication. Investor atau siapa? Investor. Selain investor siapa? Kalau investor dan siapa? Paling penting siapa paling penting? Nomor 2, untuk mendukung reputasi itu kita harus kuat dulu menguatkan dulu di mana? Internal ya, karyawan. Kan ada, jangan lupa ya, nanti like dan postingan kita yang ada di Instagram gitu, kayak gitu dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya banyak dan lain sebagainya. Kalau tertiary communication itu ke siapa? Positive result, superior reputation to other two stages of the corporate properly. Jadi dia untuk istilahnya lebih kuat lagi dibandingkan primary communication. Itu kepada siapa kira-kira?
Dua-duanya. Kira-kira targetnya ke siapa? Superior reputation. Agar komunikasi itu bisa lebih unggul, bukan hanya kita memperhatikan reputasi dan positif image dari dari sebuah perusahaan, tapi lebih unggul dari itu. Biasanya ke siapa? Biasanya kalau sekarang itu ke siapa? Targetnya itu perusahaan itu skalanya kan pengen naik terus. Targetnya ke siapa kira-kira suatu perusahaan itu atau suatu korporat? Ke pemerintah atau siapa lagi? Yang paling penting reputasi itu bukan hanya di level nasional misalnya. Target utama ada di nasional. Berarti target selanjutnya itu ada di mana misalnya? Global. Kalau ini nasional berarti ini global. Berarti itu berarti arahnya kemana di sini? Arahnya apa di sini? Targetnya apa kira-kira? Kalau ini kan investor dan karyawan. Kalau ini gimana? Iya global dunia. Targetnya apa kira-kira? WNA, ya WNA terus apa lagi kira-kira? Agar kita bisa naik kelas, gitu kan? Tujuannya kan naik kelas di sini. Naik kelas. Kan orang sudah punya mobil Brio, maka dia akan beli mobil selanjutnya Honda BRV. Orang sudah punya BRV, dia akan beli Honda CR-V. Oh udah punya mobil CR-V, oh dia misalnya beli naik lagi ke Innova Hybrid kayak gitu, selalu naik kelas. Kira-kira kalau udah public, investor, karyawan, apa lagi kira targetnya? Ke siapa? Ayo, kira-kira ke siapa? Ke siapa kira-kira? Paling umum itu apa paling umum? Paling umum kalau perusahaan korporat, IPO, iya kan? IPO, tahu kan IPO? Pembukaan saham di bursa efek untuk menarik investor secara baik dalam negeri maupun itu. Selain IPO apa lagi? Selain IPO, ngerti IPO kan ya? IPO dia yang pembukaan perusahaan baru gitu kan, perusahaan baru yang pendaftaran yang saham ada di Bursa Efek Jakarta itu kan dia IPO dan lain sebagainya. Jadi dia membuka diri untuk berkompetisi secara nasional, bisa secara global. Selain itu apa kalau selain itu? Yang dilakukan Gojek, dia bikin ada di Vietnam ya. Saya pernah ke Vietnam, ada lihat GoFit gitu kan, Go Vietnam. Itu apa namanya? IPO. Dia apa? Selain IPO, ekspansi. Iya kan? Dia expand. Kalau expand itu berarti dia butuh apa? Kalau IPO itu kan dia butuh investor saham, ya kan? Kalau expand di luar negeri maka dia butuh apa? Join apa disebutnya? Joint venture, joint business bisa. Ya. Berat ya tugas corporate communication. Bisa lah.